kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi, tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Waktu itu saya siapa? Pak Pratikno. Oh, karena kami sudah mendapatkan beberapa data menarik tentang bahwa pada tahun 2015 di era periode pertama era Presiden Jokowi itu sebenarnya sudah dibentuk Satgas untuk mempersoalkan ijazah palsu. Nah, entah kenapa waktu itu tidak ditandatangani oleh Jokowi. Ada 21 pembentukan satuan tugas, hanya satuan tugas ijazah palsu yang tidak berlanjut. Satu persatu mulai terangkai dan ibarat kalau kita melakukan penyelidikan misteri itu batu sudah diungkap, sudah ketemu data-datanya. Untuk catatan KPU sudah kita ingat pada Agustus 2025 KPU mengeluarkan SK keputusan KPU nomor 731 di mana saat itu ditegaskan ada 16 dokumen yang dianggap dikecualikan atau tertutup. Nah, sekarang kemudian sebulan kemudian untungnya ketika diprotes masyarakat surat keputusan KPU itu dibatalkan. Nah, poinnya apa? Lesson learn-nya. Jadi memang sepertinya KPU ini sejak awal memang ada niat ingin melindungi. Nah, melalui gugatan ini akhirnya terungkap. Gugatan kami dikabulkan. Kita minggu depan dengan UGM ya, itu lebih seru dari ini ya, karena putusan juga ya sudah putusan. Jadi kita akan mengecek soal perbedaan warna stempel dan kita sudah tahu ternyata kenapa kemarin disensor, ternyata memang legalisasinya itu tidak ada tanggalnya. Itu aneh sekali dan itu akan kita ungkap minggu depan. Tunggu tanggal mainnya. Inilah menteri di era Jokowi yang dipecat gara-gara tegas mempersoalkan ijazah palsu. Menteri ini secara tegas membuat surat edaran atau larangan penggunaan ijazah palsu untuk aparatur negara. Ternyata hal ini juga ditemukan oleh tim Bonjowi atau tim bongkar ijazah Jokowi bahwa ada 21 pembentukan satuan tugas di era Jokowi, salah satunya yaitu larangan menggunakan ijazah palsu. Akan tetapi hanya satu saja yang tidak ditandatangani oleh Jokowi, yaitu tentang larangan penggunaan ijazah palsu. Lalu ada apa dengan semua ini? Jika kita korelasikan dengan KPU yang menutup-nutupi beberapa item terhadap ijazah Jokowi, tentunya bagi masyarakat yang mempertanyakan atau mempermasalahkan dan tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli, masyarakat akan mengatakan bahwa KPU sengaja menutup-nutupi ijazah Jokowi. Dan mari kita simak pernyataan lengkap dari menteri yang diresafel oleh Jokowi saat menjabat sebagai menteri karena keras mempermasalahkan ijazah palsu. Kita acap kali menemukan adanya pengaduan macam. Nah, jadi baik, oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita lihat cuplikan video yang sangat begitu menarik tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Jadi teman-teman, di sini kita lanjutkan. Di sini kita lihat selanjutnya apa yang menjadi isi hati dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Nah, teman-teman, di sini disampaikan semua orang yang otaknya waras dan jujur mengatakan palsu. Nah, disampaikan di sini lagi wajib dipenjara Joko Widodo menipu rakyat dan bangsa Indonesia wajib adili dan penjara wajib. Pemilahnya juga harus dihukum. Nah, kemudian di sini enak saja sudah membohongi rakyat, korupsi dan memperkaya diri dengan ijazah palsu. Miskinkan saja, penjarakan dan hukum mati. Itu lebih pantas diterima oleh Jokowi termasuk anak-anaknya. Kemudian teman-teman, kita lihat di sini disampaikan harus diadili ijazah Mulyono dan penjarakan. Enak aja negara cari marut, penjarakan, miskinkan. Nah, penjarakan Jokowi udah menipu bangsa Indonesia selama 10 tahun. Ayo cepat tangkap Jokowi. Kemudian teman-teman disampaikan di sini, Jokowi harus mengembalikan yang dia dapat ke kas negara selama dia menjadi wali kota Solo, gubernur DKI, dan presiden Indonesia. Jadi, rakyat semua dan bangsa ini telah tertipu. Pantesan hukum acak kadut di negeri ini. Gak butuh diadili, yang dibutuhkan pengaldanya setuju, hayo rakyat. Kemudian teman-teman di sini enak aja bilangin gak mau dipenjara, takut ya, lalu kenapa Bambang, Tre, dan Gus Nur kamu penjarakan? Bangsat, rakyat tidak terima kalau Jokowi tidak masuk penjara. Kemudian teman-teman di sini kita lihat diteruskan, korupsimu kau lulu lantakan undang-undang hutan tambang laut kau rusak. Enak banget ya kau Jokowi, dosamu dan sama rakyat eling kau mati juga. Anda hukum akhirat nang. Kemudian teman-teman di sini penjarakan manusia busuk, nyesal kita coblos.
ternyata manusia iblis. Kemudian di sini teman-teman harus diusut tuntas dan dihukum mati aja kalau memang ijazahnya itu benar palsu. Nah, hukum seberat-beratnya dimiskinkan termasuk termu-termunya sikat aja Pak Prabowo. Nah, tak ada alasan tetap harus dipenjara, jangan diberi ampun, sudah banyak berbohong dan merugikan rakyat. Nah, kemudian di sini teman-teman, orang maling ayam saja dipenjara, apalagi maling ijazah dan identitas palsu hukum mati. Kemudian di sini disampaikan membawa uang palsu aja rakyat dipenjara, apalagi presiden ijazahnya palsu, apakah nak dipenjara? Berarti hukumnya lucu Indonesia, rakyat ketawa. Kemudian teman-teman di sini kalau melanggar hukum, kalau nggak mau dipenjara, kalau terbukti palsu ya harus dihukum, hartanya juga harus diaudit. Jadi dipenjara karena sudah salah. Kemudian teman-teman kita lihat selanjutnya disampaikan di sini, cepat dipenjara dan rampas uang hasil korupsinya dan miskinkan, hukuman mati. Prabowo harus turun tangan kalau Indonesia maju. Enak aja tidak mau dipenjara, tapi penjarain orang, adili dan hartanya ditarik semua ke negara. Nah, kemudian penjara harus dijalani jika dinyatakan palsu, serta semua uang rakyat yang dikorupsi harus dikembalikan. Jadi enak aja berani berbuat, berani menghukum orang yang tak bersalah, dan ini alasannya perbuatan yang tercela harus dihukum berat dan dengan rampas asetnya dari hasil korupsi. Jadi teman-teman, kalau Jokowi bertobat artinya ijazah palsu masih berlaku ya. Kita nyetak sendiri asas ijazah tanpa sekolah. Nah, kemudian enak aja, apa emang begitu aturan negara? Mau nunjukin ijazah saja sampai bertele-tele Jokowi pantas dihukum mati atau hukum seumur hidupnya. Jadi pengikutnya juga harus dipenjara, bayarannya paham pengikutnya di uang korupsi itu sendiri. Prabowo harus tegas, Mulyono kalau berkuasa terus akan sangat berbahaya. Kemudian di sini teman-teman, 10 tahun kita dibohongi sama orang 10 tahun kita dibohongi sama orang nomor 1, sungguh disayang. Jadi perlu dihukum berikut ternaknya. Kemudian teman-teman di sini, kenapa gak mau ngaku kemarin-kemarin terlalu menyusahkan masyarakat dan dia ada banyak memenjarakan rakyat, harus bertanggung jawab, merasakan dalam jeruji menggantikan Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi enak aja gak dipenjara, kamu menjarakan Gus Nur dan Bambang Tri, jebloskan aja seumur hidup. Nah, siapa orang yang mau dipercaya? Kecuali seorang yang berani membela dan memperjuangkan kebenaran seperti Bambang Tri. Kemudian teman-teman di sini, kalau memang terbukti hukuman mati pantas buat pembohong rakyat Indonesia ini. Kemudian di sini disampaikan lagi teman-teman, harus dipenjara kalau Pak Prabowo maafkan, terus yang mau dipenjara maka sebagai contoh bagi rakyat Indonesia. Nah, seharusnya di sini yang bertanggung jawab PDIP, juga yang mengusungkan dan mencalonkan 2 kali pemenangan. Jadi enak aja gak mau dipenjara, biarkan membusuk di penjara, biar menjadi pelajaran buat yang lain. Pantas negara hancur, hutang numpuk, ternyata orang bodoh bin goblok jadi pemimpin. Nah, kemudian di sini teman-teman, termul-termul, sadarlah kalian kalau selama ini kalian itu dibodohi si ijazah palsu ini. Penjarakan saja karena dianya sudah menipu rakyat seluruh Indonesia. Kemudian teman-teman di sini disampaikan siapapun yang menggunakan dokumen palsu dalam hal untuk menduduki jabatan publik harus dihukum berat dan tidak boleh tebang pilih, apalagi dalam menjabat banyak merusak tatanan negara. Nah, kemudian di sini teman-teman disampaikan hukum adalah berlakukan sama tahun rakyat, siapa yang salah harus diadili dan harus dipenjarakan, maka nggak bisa hanya diminta maaf tetapi harus diproses hukum. Nah, kemudian teman-teman, kalau Jokowi tidak mau dipenjara ya, dituntut agar membayar hutang negara selama kepemimpinannya. Untuk semua sisi dalam persidangan juga semua termul yang dididik untuk membohongi publik dengan suka menyaksi semua kesaksiannya juga seret semua ke penjara. Nah, enak sekali ya, taubat setelah kenyang dan rakyat menderita minta tidak dipenjara, tetap hukum berat sesuai tingkah lakunya.
Di sini Jokowi harus bertanggung jawab dan harus dipenjara, dan termul-termulnya juga semuanya yang terlibat seperti KPU, Rektor UGM, polisi yang memakingnya, dan penasihat hukum yang juga harus bertanggung jawab. Jadi Jokowi sudah seharusnya sadar diri kalau memang tidak mempunyai ijazah, yang jangan memberanikan diri untuk menjadi pejabat ya. Kemudian tidak cukup taubat, harus dipenjara dan seluruh asetnya disita buat negara. Bukan ijazah saja, tapi banyak yang mengeserkan rakyat. Nah, kemudian teman-teman di sini bertobat boleh, minta maaf boleh, tapi hukum tetap ditegakkan. Siapapun yang melanggar apalagi masalah korupsi, Jokowi harus mengembalikan uang yang telah dikorupsi. Nah, Oktama Jokowi dipenjara tapi harus mengakuin dan menjelaskan semua terkait kepalsuan ijazahnya sejelas-jelasnya kepada rakyat Indonesia dengan sejujur-jujurnya. Kemudian juga teman-teman disampaikan di sini, dan juga semua pembelanya termasuk juga pengacaranya dan termul-termulnya seberat-beratnya dan tanggung jawab hutang negara. Jadi kebenaran pasti terungkap. Pak Prabowo negarawan, masyarakat yakin beliau bijak. Jokowi jangan dipenjara, biar Allah yang menghukum untuk menjarakan penjilatnya, agar anak bangsa mencintai negeri ini sebagaimana harapan para ulama dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia dan terjaganya NKRI. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.